Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majlis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menjalankan kewajiban salat Jumat. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan pastikan bahwa kita berangkat ke masjid ini menjadi lebih baik. Bukan sekedar kita melakukan kebaikan, akan tapi harus ada buahnya. Bukan kebaikan dilakukan di masjid, akan tapi orang masjid itu baru bisa dipandang baik, dilihat baik kalau sudah keluar masjid. Bagaimana setelah keluar masjid urusanmu dengan tetanggamu, bagaimana urusanmu dengan saudaramu, bagaimana urusanmu dengan istrimu, bagaimana urusanmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau di masjid semuanya sama, tampak sama, menghadap kepada Allah, seolah-olah mereka ahli surga semuanya. Dan semoga kita adalah ahli surga yang sesungguhnya. Akan tapi setelah pulang dari tempat ini, mari kita uji diri kita, bagaimana kita mandang orang di kiri kanan kita. Kita melatih cara pandang dulu deh, agar kita menjadi orang baik. Cara pandang. Kehancuran makhluk pertama adalah iblis. Iblis punya pandang yang salah, pandang merendahkan. Iblis punya pandangan salah, pandangan merendahkan. Makanya kalau siapapun dari kita kok suka merendahkan, runtuh. Kita kayak iblis. Jangan sampai kita merasa sudah menjadi orang yang sering datang ke masjid, ahli pengajian, banyak berkumpul dengan zikir, ahli zikir dan seterusnya. Kemudian kita keluar memandang orang dengan pandangan merendahkan. Jangan-jangan itu mata iblis yang lagi kita pinjam. Pandangan kita kepada orang di kiri kanan kita, iblis terjerumus karena memandang makhluk lain dengan merendahkan. Memandang Adam tidak punya prestasi di saat disuruh sujud hormat kepada Adam. Iblis menolak karena merasa iblis punya kelebihan. Karena iblis itu adalah sejatinya ahli ibadah. Ibadah. Ribuan tahun beribadah kepada Allah dan begitu hebat ibadahnya sehingga oleh Allah dipilih untuk diangkat, dimasukkan golongan rombongan para malaikat. Sehingga di saat iblis duduk dengan malaikat tidak keciri kalau itu iblis. Karena apa? Sudah hebat ibadahnya. Suatu ketika Allah menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam, dan setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat yang di dalamnya ada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Di saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk hormat kepada mbah kita Nabi Adam, waqad karamna bani Adam. Nabi Adam dimuliakan Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, fasajadu. Mereka malaikat pada sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis aba, enggak mau iblis. Istakbar, sombonglah inilah. Kesombongan iblis menjadikan iblis runtuh, terusir dari surga. Dan iblis beralasan dia tidak mau hormat kepada Adam, dia menggunakan logikanya, akalnya. Iblis itu sudah beribadah ribuan tahun. Prestasinya sudah banyak, mungkin gelarnya sudah kiai, ustadz, ahli majlis, pokoknya segala umrah, haji lengkap. Segala label-label kebaikan sudah ada pada iblis. Setelah itu suruh hormat kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi, belum punya ibadah bahkan. Bagaimana rumusnya aku suruh hormat kepada Adam? Tidak, aku tidak mau. Kenapa hei iblis kau tidak mau sujud hormat kepada Adam? Dia menjawab, ana, yang dimunculkan keakuannya, kesombongannya. Ana khairun minhu. Dulu mengatakan aku lebih bagus dari dia. Kau ciptakan dari tanah ya Allah, dan kau ciptakan aku dari api. Berhujah di hadapan Allah, itulah orang sombong. Maka dari itu, yang sudah dimudahkan untuk melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Yang sudah dimudahkan untuk tahajud, dimudahkan menghadiri majlis ilmu, dia mudahkan hadir ke masjid solat berjamaah, bersyukurlah kepada Allah. Akan tapi setelah itu tolong keluar dari majlis ini, pandangan kita jangan sampai pandangan iblis. Jangan rendahkan orang di kiri kanan kita. Kesuksesan kita di dalam membina hati kita adalah di saat kita melihat mereka ini tidak dengan merendahkan. Siapa mereka? Orang yang tampak di mata kita dengan kemaksiatan, dengan kehinaan. Kalau kita bisa pandang mereka dengan pandangan kasih, benar. Awas, hati-hati. Memang dalam Islam ada amar ma'ruf, memerintah kepada kebenaran, dan menghentikan kemungkaran, memerintahkan kebenaran. Iya, akan tapi bukan dengan pandangan merendahkan.
Kita sering mudah merendahkan orang lain. Kita sering merendahkan orang lain hanya gara-gara, oh dia pemabuk, oh dia pezina, oh. Merendahkan bukan pandangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya pandangan mata kasih, ainur rahimah. Pandangan Nabi, pandangan kasih sayang. Pandangan iblis, pandangan merendahkan. Siapa di antara kita yang mohon maaf, mungkin kita sudah di tengah kota. Mungkin kita keluar dari rumah kita, ada tetangga kita yang seharusnya sholat Jumat, tapi dia tidak sholat Jumat. Coba siapa di antara kita yang melihat mereka tiba-tiba di masjid begini ingat menitikkan air mata, ya Allah, itu tetanggaku baik banget dengan aku, cuman dia tidak sholat Jumat. Lalu kita mendoakan dengan doa sebanyak-banyaknya untuk dia. Siapa yang seperti itu? Atau mungkin kita orang yang cuek. Cuek bebek, tidak peduli. Atau bahkan kita merendahkan, astagfirullahaladzim, ya Allah, tidak mau sholat. Kita merendahkan. Memandang dengan mata kasih sayang itu penting. Pandang mereka dengan kasih sayang. Itulah mata Rasulullah. Kalau ada di kiri kanan orang bermaksiat, sebelum kita mengingatkan, sebelum kita negur, sebelum kita mengajak, tata hati kita. Pastikan kita telah memanjatkan doa. Memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, itu tetanggaku mabuk. Ya Allah, setiap malam kita gempur dengan panjatan doa agar hati kita itu tidak sombong. Ya Allah, itu tetanggaku yang saat ini mabuk, judi, minuman keras. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan petunjuk kepadanya ya Allah. Kalau kau angkat dia, dia akan lebih bagus dariku ya Allah. Aku mohon angkat dia ya Allah, muliakan dia ya Allah. Jangan biasa memandang orang dengan pandangan merendahkan. Itu kehancuran buat kita. Setelah itu baru kita mengingatkan yang punya tugas ustadz, yang punya ngajar, tugas ngajar, tentunya mendahulukan mata kasih, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Kemudian siapa lagi? Pandangan kasih sayang kepada orang bermaksiat, bukan pandangan merendahkan. Kami tanyakan kepada mereka yang menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah di tengah malamnya sebelum besok mengangkat bendera amar ma'ruf nahi mungkar Anda menangis kepada Allah mendoakan mereka? Supaya kita tidak jadi pembohong, seolah-olah kita mengajak orang kepada kebaikan, ternyata ingin menampilkan bahwa nampakkan kalau dia lebih baik. Sombong gaya iblis. Sebelum kita datang ke rumah tetangga, mengingatkan atas kemaksiatan yang dilakukan tetangga. Apakah kita di tengah malam sudah menitikkan air mata, ya Allah, itu tetanggaku baik banget denganku, tapi dia masih urusan dengan riba. Aku besok akan ingatkan dia, ya Allah. Malam harinya dia sudah mengadu kepada Allah, bukan dengan pandangan merendahkan. Mungkin kita ke tengah kota melihat perempuan, mohon maaf ini, kita nguji mata kita sendiri. Ada perempuan pakai baju setengah badan, mohon maaf. Kita tahu kalau dia lagi tidak baik, dia ingin mengajak orang berzina. Siapa? Kalau kita melihat wanita seperti itu. Mungkin ada di antara kita yang di saat melihat wanita semacam itu lalu berkata, di saat melihat wanita semacam itu berkata, kasihan. Malam-malam ngapain, kasihan, 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 kasihan. Mengucapkan kalimat kasihan bukan karena kasihan, karena dia merendahkan, menganggap dirinya lebih bagus daripada wanita tersebut. Kita ingin tahu siapa di antara kita yang melihat wanita yang saat itu di alun-alun, di stasiun, lalu melambaikan tangan setiap ada mobil yang lewat. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita seperti itu, kemudian kita menundukkan kepala kita, kemudian mengadahkan tangan dengan menitikkan air mata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, kau uji dengan kehinaan, berikan petunjukmu ya Allah. Siapa yang seperti itu? Kita sering gaya sombong itu muncul. Melihat orang bermaksiat yang ada sombong, bukan kasih sayang. Hati-hati. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua adalah memandang orang yang berbuat zalim kepada kita. Orang yang berbuat zalim kepada kita. Bagaimana cara pandang kita kepada orang-orang semacam itu? Kita dizalimi, dicaci di Allah. Pribadi kita ya, bukan agama yang diganggu. Urusan pribadi kita yang diganggu. Bisakah kita mendoakan mereka dengan doa kebaikan, kemuliaan? Atau kita termasuk orang yang miara dendam di dalam diri kita? Karena ngiri kita, dendam kita. Termasuk ujian mata kita ini. Di saat melihat orang yang berbuat zalim kepada kita. Ayo, kebetulan ini masih nuansa Hari Raya Idul Fitri. Biar sudah kelewat jauh. Karena pertemuan kita baru hari ini. Seandainya kami bertemu di Hari Raya Idul Fitri, kami akan sampaikan tentang sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi itu adalah dimulai dari mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita.
Pastikan mulai hari ini kita menjadi punya lesan yang baik, hati yang baik. Siapapun yang zalim kepada kita, mungkin kita akan menuntut di mahkamah, akan tapi jangan lupa setiap malam kita mendoakan, ya Allah, berikan petunjukmu kepadanya, ya Allah, berikan hidayahmu kepada dia, ya Allah. Orang yang zalim kepada kita, jangan biasa kita mencaci, jangan biasa kita mendendam, apalagi mengutuk mereka. Ini kan ujian bagi hati kita. Kalau dua model manusia ini sudah bisa kita pandang dengan benar, Anda orang baik. Orang bermaksiat kita punya pandangan kasih sayang. Orang zalim kepada kita, kita punya pandangan memaafkan. Hebat. Kadang permusuhan terus berlanjut dengan saudaranya karena dendam di dalam hatinya. Ahli surga menghindar dari dendam. Ya, kita marah dengan orang yang mengganggu kita. Marah. Akan tapi bagaimana kita hapus? Dimulai dengan panjatan doa kebaikan untuk orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Orang yang berbuat zalim kepada kita, kita doakan kebaikan. Sebab dendam tidak membuahkan kebaikan. Dendam akan merencanakan, pendendam akan merencanakan kejahatan bisa lebih jahat daripada sang penjahat itu. Karena dendam di hati kita. Kalau orang punya hati dendam, wah ada kira-kira. Adiknya dimusuhi, saudaranya dimusuhi, ibunya dimusuhi, anaknya dimusuhi. Karena ada dendam di dalam hati. Dendam adalah merusak kehidupan kita. Maka dari itu, ayo kita pulang ke rumah masing-masing. Kita cari siapa orang yang mengganggu kita, bermasalah dengan kita. Ayo kita biasakan memanjatkan doa kebaikan. Belajarlah dari sini sebelum kita berikan hadiah kepada mereka. Semoga Allah berikan petunjuk. Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya, ya Allah. Dia zalim kepadaku. Berikan petunjuk kepadanya, ya Allah. Aku tidak ingin dia masuk neraka-Mu, ya Allah. Sejahat apapun dia kepadaku, dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan petunjuk. Kalaupun besok kita akan menuntut, tentu kita akan menuntut dengan cara yang baik. Bukan dengan cara menfitnah, mencaci maki, mengolok, dan seterusnya. Dua pandangan ini yang harus kita hadirkan. Pertama, pandangan kasih sayang. Hati-hati, hei hamba Allah. Di kiri kanan kita banyak ujian-ujian pandangan kita. Kami tidak bicara tentang masalah aurat dan sebagainya. Akan tapi memandang orang bermaksiat, pastikan diri kita memandang dengan penuh kasih, bukan memandang dengan pandangan merendahkan. Mungkin kita pernah mendengar, semoga Allah menjaga kampung kita ini dari zina. Kita mendengar berita orang tetangga melakukan zina. Apa yang terjadi pada kita? Siapa di saat kita mendengar berita itu lalu kita menangis seperti Imam Muhammad Al-Bakir. Imam Muhammad itu mendengar berita, ya Imam, di kampung sebelah ada orang berzina. Tiba-tiba dia menangis. Lalu ditanya, ya Imam, engkau menangis, apakah dia kerabatmu, saudaramu? Bukan. Lalu kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, tetanggaku kampung ini semuanya orang Islam, berarti dia adalah umat Nabi Muhammad telah berzina. Menangis dia. Hari ini mendengar berita begitu langsung kita sebarkan, kita jadikan bahan cerita di warung, di gardu-gardu, na'udzubillah. Semua orang bisa melakukan kemaksiatan dan kita pun bisa melakukan kemaksiatan. Amar ma'ruf nahi munkar, iya perlu ditegakkan, akan tapi jangan lupa memulai dari kita memandang mereka yang melakukan kesalahan, pelaku-pelaku dosa dengan pandangan kasih sayang. Dan ini faedahnya besar. Pertama, menjaga kita terjerumus daripada kehinaan itu. Ingat, hati-hati. Dan jangan biasa kita membicarakan kejelekan tetangga kita, orang di kampung kita. Dan bahayanya untuk masyarakat kita juga besar kalau seandainya, na'udzubillah, di kampung kita semoga dijaga. Ada orang satu berzina, terus kita omongkan, sehingga perzinahan di tempat itu menjadi biasa. Sehingga orang yang terjerumus dalam zina menjadi biasa. Itu bahaya yang ngomongin. Kalau kita melihat orang bermaksiat, pastikan. Kalau kita melihat orang melakukan maksiat, pastikan kita doakan dengan kebaikan. Dengan mendoakan, pertama kita akan dijauhkan oleh Allah. Yang kedua, hati kita menjadi tidak sombong, tidak merendahkan. Itulah hati orang selamat. Kemudian yang kedua tadi, tolong ayo kita biasakan. Nanti pulang ke rumah kita cari siapa yang bermasalah dengan kita. Apalagi dia adalah orang yang harus kita sambung silaturahmi dengan serius. Bibi kita yang ngomong jelekit, kita doakan dengan doa kebaikan. Paman kita, saudara kita yang zalim kepada kita, dia adalah saudara kita. Orang-orang mulia ahli surga disebutkan seperti itu. Wal kadhiminal ghaidha. Bukan sekedar menahan amarah, akan tapi wal afina 'anin nasi, mudah memaafkan. Ini semua perlu belajar. Kita belajar bagaimana hati kita lapang. Kalau sudah begitu hati Anda indah, hati Anda lega. Melihat orang bermaksiat, semangat untuk buat merubah perubahan, tapi tidak menyakiti mereka, tidak merendahkan mereka. Di saat orang mengganggu kita, kita kebal. Kenapa? Kita punya hati lapang, mudah maafkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihan Allah dengan hati yang bersih, hati yang dijauhkan dari kesombongan, hati yang dijauhkan dari dendam. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. In ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin mattasalat aynun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Nabi dan mengajarkan, memerintahkan kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan mari kita merenung sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat istimewa, di saat-saat seperti ini kita mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Wahidat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jauhkan hati kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkan hati kami dari kesombongan. Jauhkan hati kami dari dendam dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang mengganggu kami, jika ada orang berprasangka buruk kepada kami, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari mereka, mereka tetangga kami, mereka saudara kami, tidak ya Allah. Jika ada yang berbuat salah kepada kami, kami tidak ingin mereka masuk neraka karena kami ya Allah. Akan tapi ya Allah kami mohon, berikan hidayah kepada mereka sehingga tidak berbuat zalim lagi, dan ampuni mereka dan jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Jauhkan kami dan tetangga kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan salat ya Allah, meninggalkan salat dosa besar ya Allah, hukumannya di neraka-Mu terdalam ya Allah. Kami tidak rela ya Allah jika tetangga kami itu masuk neraka-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada tetangga kami yang sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah, dari tempat mulia ini kami mohon, jadikan dia esok hari menjadi ahli salat ya Allah. Ahli salat ya Allah. Kami tidak ingin mereka menjadi ahli neraka-Mu gara-gara salat yang ditinggalkan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah, jika ada di antara mereka yang pernah minuman keras, pernah mabuk, kami mohon ya Allah, hentikan dari kehinaan minuman keras itu ya Allah. Ganti dengan minuman halal yang Kau ridhoi ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam minuman keras itu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari judi ya Allah. Judi ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ganti ya Allah dengan rizki yang halal tanpa judi ya Allah. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha mendengar ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Judi saat ini begitu mudah ya Allah. Ada judi online, bahkan bisa saja seorang melakukan judi di tengah malam di atas sajadah setelah tahajudan ya Allah. Begitu tertipunya dia ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun dari kami yang pernah kepleset dalam judi ya Allah, kami mohon ampuni dia ya Allah. Hentikan dari judi, dan kami mohon ya Allah, lapangkan rizkinya dengan rizki yang halal ya Allah. Bencikan kepada judi ya Allah. Kami tidak rela jika mereka masuk neraka-Mu karena judi ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di dunia, zina hina di akhirat. Kami mohon jauhkan kami dari zina ya Allah. Anak keturunan kami jauhkan dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami, ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, ya Allah kami mohon, berikan kesadaran kepadanya ya Allah. Kesadaran ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah.
Engkau Maha Kuasa ya Allah. Angkat mereka, muliakan mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka turut dalam kehinaan zina itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Riba ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang kepleset dalam riba, kami mohon ya Allah, mudahkan mereka menyelesaikan permasalahan riba ini Allah. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kaya ya Allah. Hentikan dari riba itu ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Dan berikan kepada kami kesadaran ya Allah di saat kami lakukan dosa agar kami mudah taubat ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, dan masih banyak dosa yang kami tidak bisa sebut satu demi satu. Akan tapi Engkau Maha tahu kesalahan kami yang sangat banyak ya Allah. Kami rindu ini semua adalah di surga-Mu ya Allah. Siapapun kami, dosa kami ya Allah, sebesar apapun dosa kami, pengampunan-Mu lebih agung dari dosa kami. Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, yang di masjid, di luar masjid ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, jauh dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini, jaga kampung ini khususnya ya Allah. Jadikan kampung ini kampung indah dalam keridhaan-Mu ya Allah. Kampung indah dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ya Rabbana adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zina waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan. Allahumma ya Rabbana aslihna wa aslih man fi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wansur man nasara al islam wal muslimin wa la takhdhulna wahdhul man khadhala al islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana aslih ulata umurina. Allahumma ya Rabbana aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ya Rabbana anjil muslimina fi Palestina khassa wa fi biladil muslimina 'ammah. وَاسْجُدِ اللَّهُمَّ وَتَعْتَكَ عَلَى أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَدَمِّرْهُمْ تَدْمِيرًا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'aluhu min fadli yu'tikum wadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.